Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Karani Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, program yang diharapkan dapat menginspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Dan saudara, seperti yang kita ketahui ya, Provinsi Jambi ini memiliki putra-putri yang luar biasa yang memiliki segudang prestasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas prestasi atlet dayung Provinsi Jambi. Sesuai tema kita akan menjelajahi bagaimana kisah inspiratif dari atlet dayung Provinsi Jambi dan juga pelatihnya yang sudah mengharumkan nama Provinsi Jambi. Nah, sudah bergabung bersama saya dua orang narasumber yang ganteng-ganteng. Saya senang sekali hari ini saya menjadi yang paling cantik nih. Yang pertama, beliau adalah seorang atlet dayung yang sudah mengharumkan nama Provinsi Jambi tidak hanya di kancah nasional tetapi juga di tingkat internasional. Beliau adalah Mas Dedi Saputra. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemarin nih kabarnya baru pulang dari mana nih? Asian Games. Asian Games dari Cina ya, minggu Iya. kemarin baru nyampe Iya. Jambi. Wah, luar biasa nih, nanti kita akan pergi lebih jauh ya Mas Dedi ya. Nah, selanjutnya tidak hanya Mas Dedi tetapi juga ada pelatih atlet dayung Provinsi Jambi yang sudah membimbing para atlet dayung Provinsi Jambi hingga mereka dapat mencapai kesuksesan dan kejayaannya. Ada Bapak Wildan Muhtado Alaidrus. Apa kabar Pak Wildan? Sehat, baik. Sehat baik nih Pak Wildan, kalau lagi nggak ngelatih dayung bisa kita temui di mana nih Pak? Bisa, di kantor bisa, dimanapun bisa. Oh, dimanapun bisa ya. Nah, Pak Wildan awal mulanya bisa menjadi pelatih dayung, atlet dayung itu gimana ceritanya Pak? Ya, kita awalnya dulu kita dari profesinya atlet juga ya. Oh, atlet juga dulunya. Atlet juga. Nah, sampai sekarang ini juga saya jadi ASN itu dari atlet juga gitu, Pak. Gitu. Tahun berapa tuh Pak? Kita berkiprah dulu di awal tahun 95, tapi kita masih ini ya karena sarana dulu. Iya. Sarana masih sedikit, kita terputus. Tahun 97 baru kita mulai aktif lagi. Di tahun 97, kemudian di tahun 2004 ya, kita diangkat jadi pelatih PPLP dulu. Karena ada program dari pemerintah, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membina atlet, khususnya pelajar dulu. Nah, jadi atlet-atlet pelajar yang ada kita bina. Kita dulu awalnya cuma 6 orang atlet kita. 6 orang di Iya. Jambi ini Pak ya? Ya, untuk dibina di PPLP. PPLP dengan pendanaan APBN dulunya. Nah, ada beberapa cabur seperti gulat, kalau nggak salah gulat, panahan, atletik, nggak salah. Ada beberapa cabur yang dibina di Dispora Provinsi Jambi. Gitu. Udah puluhan tahun ini di olahraga atlet dayung. Sudah suhunya nih ya kalau kata masyarakat itu ya Pak Wildan ya. Nah, kalau Mas Dedi sendiri gimana sih awal mulanya hingga Mas Dedi memilih untuk menjadi atlet olahraga dayung? Kalau dulu sih bukan memilih sih sebenarnya. Jadi saya dulu memang waktu tinggal saya kan memang di Legok gitu kan, ya. di Danau Sipin. Jadi begitu saya lihat dari seberang kan kelihatan tuh tempat latihannya. Iya. Jadi rame gitu kan, banyak teman gitu kan. Ya udahlah, coba aja ke sana gitu kan. Berarti awalnya coba-coba ketagihan gitu ya. Jadi ya udah kita datang ke sana, kebetulan disuruh lah buat latihan gitu kan. Mau nggak masuk dayung? Ya udah coba aja dulu. Ya udah, akhirnya kita nyoba gitu latihan gitu kan. Sempat waktu itu pertama kali masuk ya di kayaknya. Udah di kayak. Iya. Habis di kayak sempat berhenti dulu. Nah, kenapa tuh? Mungkin bosan di kayak gitu Oh, kan. iya. Jadi masuk kedua kita pindah kano. Pak di kanonya udah netap di kano sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu awal mulanya itu tahun berapa tuh waktu pertama kali? Tahun 2004 kalau nggak 2004, sekarang 2020, 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Luar biasa. Hingga sekarang, itu apa sih yang membuat Mas Dedi tetap di olahraga dayung? Kenapa nggak pindah-pindah? Bosan kan, tadi sempat bosan ya, di kayak ya, bosan kenapa nggak pindah ke sepak bola misalnya? Kenapa kok balik laginya ke olahraga dayung juga? Kalau menetap nggak pindah olahraga lain atau apa, ya namanya olahraga semuanya juga suka juga olahraga seperti bola gitu kan. Tapi kenapa netapnya di dayung ya olahraga itu yang pertama saya lakuin gitu kan. Iya. Ya udah saya netapin aja di olahraga dayung, ya sudah saya tekunin di dayung aja gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin dengan di olahraga dayung saya tekun di olahraga dayung mungkin sampailah sekarang juga inilah hasilnya gitu kan. Iya. Kalau sempat saya pindah ke olahraga bola atau olahraga lain mungkin nggak sampai sekarang gitu kan. Saya
berhasilnya dan suksesnya gitu. Nah, rezekinya di situ dan juga kemampuannya lebih di dayung ya, Lebih di dayung. Mas Dedi ya. Nah, kalau Mas Dedi kan motivasinya dia ini Pak Wildan, karena udah pertama kali di dayung, dayung aja deh. Kalau Pak Wildan, kenapa sih motivasinya mau jadi pelatih dayung? Iya, awalnya kita bukan kita yang kepengen, tapi dari Disporanya memerintahkan kita. Dari Dispora itu memerintahkan dari Pemprov siapa yang bisa dijadikan pelatih untuk cabang olahraga PPLP. Gitu. Jadi dari Pemprov, pengurus provinsi menunjuk kita, itu zaman almarhum Pak Marjani dulu. Nah, itu dari beliau lah menunjuk kita untuk jadikan pelatih. Awalnya memang jadi dari awal. Sama Pak Wildan ya? Iya betul. Dedi bersama si siapa itu, ada 6 orang atlet kita yang kita bina. Nah, beliau termasuk atlet yang berpotensi sampai sekarang ini, karena dari umur 14 tahun 14 tahun Ded ya. Iya, 14 kan tahun. kelahiran Dedi 89 dulu ya. Iya. Jadi awal mula. Jadi kita mendidik dari awal sampai sekarang. Jadi untuk mendidik atlet itu bukan instan untuk prestasi atlet itu ya, bertahap. Bertahap demi tahap. Dedinya dulu juga dari awal kita kejuaraan di Medan, Ded ya. Iya, Medan. Di Medan 2005. dulu beliau dapat perunggu ya. Perunggu. Dari Medan kita beralih ke Tenggarong. Iya, Itu Tenggarong. di ini Dedi dapat apa dulu? Perak atau perak. apa dulu ya. Itu terus berkelanjutan sehingga di tahun 2012-an di Prapon dan PON alhamdulillah dapat juga di Dragon dan Kayak Kano dulu. Iya. Dan alhamdulillah beliau ini masuk ke Platnas. Wih, luar Gitu. biasa. Jadi itulah salah satu ya. Kalau yang mungkin ada juga yang satu di Rizka itu yang ini masih dari PPLP juga, itu kalau tidak salah tahun 2006 Ded ya. 2006 atau 2008. 2008-an. Itu dari atlet kita juga. Dari cikal bakal dari pelajar ya, seperti sekarang ini mereka. Dari pelajar hingga sekarang tetap juga ya Pak ya. Iya. Pak Wildan juga setia di dayung ya. Nah, kalau Pak Wildan sendiri melihat apa sih tantangan dalam melatih atlet dayung di Provinsi Jambi, Pak? Ya, kalau sekarang ini tantangan kita masih inilah asik sebenarnya. Tapi kan sekarang ini kan saya tidak turun ke lapangan, ada anak-anak yang turun ke lapangan, kawan-kawan yang lebih ini untuk membina atlet-atlet sekarang. Kalau kita sekarang intinya memantau, memberikan arahan kepada pelatih yang ada, di mana salahnya kita benarin, attitude dan etika itu yang harus kita inikan dulu. Yang jelas sekarang itu yang kita bina dulu harus attitude dan etika atlet. Kalau atlet itu tidak, ya attitude-nya tidak bagus, saya nanti akan bermasalah di depannya. Baik. Itu karena kita khawatir kalau etika dan attitude atlet itu tidak ada, begitu mereka menjadi atlet yang profesional dan yang ini nanti dengan yang di junior ataupun dengan pelatih yang lainnya, dengan pengurus, mereka akan menganggap sebelah mata. Itu yang akan kita ini kan. Jadi etika dari atlet itu harus ditanamkan dulu, baru kita berpikir ke masalah program di lapangan. Sudah program di lapangan baru kita memikirkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apakah mumpuni untuk atlet kita untuk berjuang ataupun berprestasi. Disitulah nantinya. Kalau syarat prasnya tidak terpenuhin, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, Karena susah juga, sarpras Pak, itu ya? adalah tolak ukur utama. Iya, untuk latihannya juga Pak ya. Iya, sarpras. Ya, sarpras itu kan terkait masalah penganggaran ya. Nah, itulah pemerintah lah yang harus mendompleng untuk kedepannya. Apalagi salah satu harapan kami nanti di dayung, kita punya target untuk di Prapon dan PON nantinya. Kita sudah di atas angin nanti atlet kita si Mutiara ya. Itu sudah di atas angin, mudah-mudahan insya Allah beliau bisa mempertahankan prestasinya sampai di PON nanti. Tapi kita berharapkan dari pemerintah jangan prestasinya yang diharapkan, tapi sarprasnya. Kita lihat dulu sarpras. Ya? Iya, Sarpras yang ada di porsi sekarang ini kan sangat minim ya. Terutama di rowing, atlet kita yang si Mutiara ini, kalau ini nomor rowing itu tidak diinikan dengan fasilitas yang ada, susah. Susah. Wah, baik. Kita Berarti akan sarpasnya kalah juga dengan daerah harus lain. ditingkatkan Pak sarpasnya. Betul. Baik, kita lanjutkan juga nanti Pak Wildan ya. Boleh, Dan silakan. Mas Dedi usai jeda berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita prestasi atlet dayung di Provinsi Jambi. Nah, kita tadi sudah banyak membahas ya tentang bagaimana dua orang narasumber kita ini terjun ke olahraga atlet dayung. Nah, saya mau bertanya lagi nih ke Mas Dedi nih, tadi di awal sempat menyebutkan baru balik dari Cina. Nih, boleh diceritain nggak di pengalaman dari Cina seperti apa, Mas Dedi? Ya, kalau di pengalaman Cina banyak sih yang istilahnya tuh banyak kendala juga yang kita hadapin. Yang pertama itu isunya sebelum kita berangkat ke Cina itu katanya kita tuh H-3 baru boleh latihan. H-3? Iya. Wah. Cuma dicari informasi-informasi lagi, terus kemungkinan pengurus kita juga ada yang kenal di sana gitu kan, gimana nggak mungkin gitu kan mau tanding buat Asian Games H-3 baru boleh latihan, gimana penyesuaian gitu kan. Dan akhirnya dapat informasi ternyata nggak jadi H-3 boleh gitu, tapi 1 minggu sebelum pertandingan boleh gitu sana gitu. Waktu itu Mas Dedi di kompetisinya tuh itu ya Dragon Boat ya? Iya, berapa orang tuh satu kapalnya? Kalau di itu perahu, Mbak. Kalau di perahunya itu 10 orang pendayung, 1 orang skipper, 1 orang drummer. Jadi kita itu dalam perahu, satu perahu naga itu 12 pendayung. 12 pendayung, itu berarti dari seluruh Indonesia ya Mas ya? Iya, dari seluruh Indonesia. Yang satu perahu sama Mas itu kan beda-beda nih, baru kenal nih ibaratnya ya pas mau tanding. Itu gimana sih biar kompak, apalagi kan dayung sama-sama gitu, gimana tekniknya tuh biar bisa kompak? Nah, kebetulan kalau di Platnas itu, di Timnas itu, kita nggak ngambil dari provinsi itu harus 1 bulan itu baru ketemu, nggak, Mbak. Jadi kebetulan pemerintah itu semua kita daerah seperti PON atau 1 tahun atau 2 tahun sebelum SEA Games, Asian Games gitu kita udah pemusatan latihan. Oh, berarti udah jauh-jauh banget ya. Udah jauh-jauh banget. Karena kalau untuk mewakili Indonesia di SEA Games atau Asian Games itu kita nggak bisa baru penyatuan 1 bulan atau 2 bulan tuh nggak bisa. Lagi banyak orang ya. Banyak orang. Jadi 1 tahun, 2 tahun itu kita udah pemusatan latihan semua di timnasnya. Itu latihannya di mana, Mas? Di Jawa Barat, Waduk Jatiluhur. Oh, jadi dari 1 tahun sebelum itu udah ke Jawa Barat? Udah ke balik Jambi tuh? Enggak bolak-balik Jambi. Di situ 1 tahun? Saya di timnas itu mungkin dalam 1 tahun itu paling banyak itu 2 kali pulang ke Jambi. 2 kali pulang ke Jambi? Palingnya pulang itu Lebaran, terus akhir tahun. Oh, Lebaran dan akhir tahun itulah baru bisa balik ya, sisanya latihan. Sisanya latihan. Nah, kalau di Jambi, Pak Wildan pelatih atlet Jambi di Dayung Jambi itu seperti apa kalau di Jambi, Pak? Pada prinsipnya sama kita di ini ya, dengan di pusat. Kita kan mempunyai pengcap ya. Pengcap dari seluruh kabupaten dan kota. Kebetulan juga saya pengurus di kota itu untuk cabur dayung. Yang jelas intinya kalau kita merekrut cabur-cabur dari daerah, kita rekrut. Sama halnya seperti ini tadi, kita kan akan mengikuti prapon. Prapon tanggal 17 nanti, 17 November ini. Bentar lagi ya. Ya, sampai tanggal 10 Desember. Nah, itu. Jadi sebelumnya kan kita melakukan seleksi seluruh kabupaten kota. Alhamdulillah kemarin ada beberapa kabupaten yang mengikuti seleksi dan juga sudah terseleksi hampir 45 orang atlet untuk mengikuti prapon nantinya. Dari 45 itu kita mempunyai 46 nomor kalau nggak salah. Alhamdulillah kita bisa mengikuti 80% dari nomor yang disiapkan oleh PB Kota Jambi, Provinsi Jambi bisa mengikuti semua itu. 80%-nya udah bisa mengikuti ya? Iya. Itu kriteria apa sih yang Bapak lihat dari seorang atlet sebelum Bapak rekrut? Apakah seperti saya ini bisa nggak, Pak? mau pindah nih, mau jadi atlet dayung juga nih, biar bisa ke Cina nih kayak Mas Dedi. Apa sih kriterianya, Pak? Kalau kriteria kita lihat dari postur, kemauan atlet, dan kemampuan atlet. Itu aja. Itu. Kalau posturnya bagus, kemauan nggak bisa. Jadi tiga spek itu harus kita ini kan, kita barengi. Kemauan, kemampuan, dan postur. Tapi kadang kalau di Indonesia kita susah mencari postur-postur yang kayak seperti luar negeri ya. Seperti apa tuh, Pak? Kita harus posturnya tinggi ya, tinggi standar. Standarnya berapa sih, Pak? Kalau standar itu paling minimal itu 165 atau 170. Itu untuk yang putri ya. Bisa nih saya, Pak? Bisa. Kalau yang putra ya 170-an lah. 170, tinggi-tinggi juga. Rata-rata kebanyakan kita kan ini ya, kurang dari segitu. Tapi kalau kita lihat kemampuan ada, tenaga ada, kita berdayakan semampu kita.
Nah, seperti yang kemarin kita di Kejurnas kita masih dapat posisi bagus, 5 emas ya Kejurnas. Dan juga mudah-mudahan untuk di Prapon ini tidak meleset dari 5 emas yang kita targetkan nantinya. Mudah-mudahan tidak meleset karena kita sudah ada peluang dari situ. Dan juga emas perak perunggu akan kita tingkatkan. Sekarang juga kita masih melaksanakan pelada berjalan, pelada berjalan sesuai dengan arahan ketua ya, pengurus. Kita coba gejot selama 45 hari. Ini tinggal waktu 3 minggu lagi nih untuk persiapan keberangkatan atlet. Mudah-mudahan dengan latihan maksimal kita tidak menyia-nyiakan anggaran yang diberikan kepada kita, walaupun anggaran itu minim. Kita genjot sebanyak-banyaknya nomor yang bisa kita loloskan untuk di Prapon nantinya untuk menuju PON Aceh dan Sumut itu, Pak. Kalau di Jambi biasa latihannya di mana lokasinya, Pak? Lokasi kita masih di Danau Sipin. Danau Sipin ya, itu seminggu berapa kali latihan atlet-atletnya? Kita bukan seminggu berapa kali. Sehari berapa kali ya nih? Iya. Kalau untuk latihan rutin ya, rutin itu setiap hari kita. Setiap hari, berapa kali sehari, Pak? Minimal 1 hari. Kalau untuk pelada sekarang kita 3 kali. 3 kali sehari? 3 kali udah kayak minum obat, Pak. Ya, karena apa? Kalau kita latihan hari ini latihan, besok kita, stamina kita akan turun. Turun naik, Pak ya? Iya, betul. Karena di dayung itu tuh identik dengan stamina. Kalau kita tidak dilatihan dengan ini rutinitas, otomatis ya kendor, naik turun, naik turun. Jadi kita upayakan bagaimana stabil. Digas ataupun terus, Pak, ya? bagaimana naik ke atas. Naik ke atas, jangan sampai kendor. Ya, betul. Nah, kata Pak Wildan tadi kan tiap hari latihannya biar naik terus tuh. Nah, kalau Mas Dedi latihannya kan harus jaga fisik juga ya, kesehatan fisik tiap hari digenjot ya istilahnya, Pak ya, ditekan terus latihannya. Gimana sih tips-tipsnya supaya menjaga kesehatannya fisik, mentalnya juga? Jelas kalau seorang atlet itu harus menjaga disiplinnya, Mbak. Disiplin itu yang pertama. Makannya harus dijaga, tidur harus tepat waktu. Minimal kalau seorang atlet itu minimal tidur malam itu harus 8 jam. 8 jam ya. Karena kalau karena di timnas itu kenapa kita harus ada tiap pagi nimbang berat badan, cek nadi basal kita. Karena kalau cek nadi basal dia udah di atas 60, 65, itu kita udah nggak boleh latihan. Karena pasti istirahat malamnya kurang. Iya. Karena itu sangat berisiko dengan program kita yang berat. Karena program kita itu bukan cuma kita ngedayung aja. Kita ada bebannya. Ada angkat beban juga? Ada angkat bebannya. Saya biasa juga angkat beban kehidupan, Mas. Ada angkat bebannya, ada larinya, bahkan ada renangnya juga. Oh, lengkap ya? Lengkap kita semua. Jadi kalau dengan istirahat kita yang kurang, terus makan kita yang sembarangan, itu otomatis performa kita pasti turun, Mbak. Baik. Biasanya makannya, makanan dietnya seperti apa? Kita nggak makanan diet, tapi kita ada di kantin tempat kita makan di timnas itu memang ada dokter gizinya. Oh, udah disiapin. Udah disiapin, maupun kita makan sampai kenyang apa segala macam, mungkin nggak bakalan bikin gemuk makan itu. karena sudah nutrisinya udah diatur. Udah diatur semua, karena kita nggak boleh istilahnya tuh berat badan yang berlebihan. Makanya kita di sana juga di timnas itu ditanya tinggi badan kamu berapa, berat badan kamu berapa, itu nanti bisa tahu. Jadi ideal seorang atlet itu dengan tinggi badan dengan berat badan itu kan ketahuan di situ. Baik. Nah, Mas Wildan, Mas Dedi ini saya dengar tuh juga kerja salah satu instansi pemerintahan ya, Mas Dedi ya. Itu bagaimana sih mengatur waktu antara pekerjaan, terus untuk mengikuti lomba, belum lagi sama keluarga, gimana ngatur waktunya? Kalau ngatur waktunya, kebetulan kita masih dapat keringanan dari instansi kita, Kemenpora gitu kan. Kalau kita masih aktif sebagai atlet untuk mewakili Indonesia, membawa nama negara, kita tetap disuruh latihan. Namun setiap hari kita harus ada laporan nih. Bener nggak ya latihannya? Bener nggak latihan gitu kan. Mesti laporan tiap hari dengan program-programnya yang tiap hari kita jalanin, itu harus ada laporan tiap bulannya. Tetap kita juga harus ngisi absennya. Kalau sama keluarga, ya kalau sama keluarga nggak bisa diinin ya, yang namanya kita juga di sana mencari prestasi atau mencari rezeki di sana kan buat keluarga juga. Ya mungkin dengan doa keluarga segala macam ya. Palingan kalau kita kangen sama keluarga, kalau anak libur segala istri ada waktu, kita suruh ke sana aja gitu kan. Kalau kita mau keluar dari timnas kan nggak bisa. Palingan cuman hari raya Idul Fitri atau libur akhir tahun baru kita bisa pulang. Itu juga 1 minggu. 1 minggu cuma ya? 1 minggu. Karena beban kita juga tanggung jawab, bukan beban ya, tanggung jawab kita tuh berat gitu. Mewakili Indonesia gitu, bawa nama Indonesia gitu kan.
Kayak seperti kemarin kita bulan 8 Asian Games kan kita dari September sampai Oktober tuh. Nah, Agustusnya juga kita kan ada kejuaraan juga tuh. Kejuaraan dunia kemarin Agustus. Nah, menjelang 1 bulan setelah itu kita Asian Games lagi gitu. Iya, non-stop ya. Non-stop jadinya. Jadi ya udah, kalau namanya buat waktu buat keluarga ya cukup ditelepon aja lah. Minta Keluarga doanya mengerti aja. ya, Mas, ya? Alhamdulillah mereka ngerti Mendukung. gitu, mendukung. Itu hasilnya juga bukan buat kita juga, kan buat keluarga juga gitu kan. Dengan hasil yang seperti ini ya alhamdulillah gitu, kebayar lah gitu kan apa yang sudah kita korbanin gitu. Gitu. Baik. Nah, saya mau ke Pak Wildan lagi nih. Selama Bapak melatih nih, apa sih salah satu prestasi yang paling Bapak rasa tuh yang paling sukses banget dari atlet yang Bapak latih? Ya, intinya ini tadi. Ini ya. Ya, kan. Mas Dedi. Kita ini dari awal cikal bakal prestasinya di awal ini ya, tingkat pendidikannya tadi dari PPLP yang kita bina sampai akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu prestasi yang sangat membanggakan bagi kita. Baik. Itu. Kalau yang lain ya saya rasa ini yang sangat-sangat ini. Sangat luar biasanya Pak. Iya, ya? betul. Palingnya. Karena yang tadi saya katakan tadi ya, untuk prestasi itu bukannya instan gitu kan. Iya. Nah, Dedi latihan dari tahun 2004. 20 tahun baru bisa menjadi yang terbaik gitu kan. Itu alhamdulillah. Untuk ke depan mudah-mudahan masih banyak lagi bibit-bibit unggul yang akan kita ciptakan, terutama lagi sekarang ini kan nanti ada atlet PPLP yang dari Dispora itu yang dilatih oleh ini Ali Akbar. Mudah-mudahan ada cikal bakal yang akan menggantikan rekan-rekan senior mereka. Karena udah makin lama itu juga Pak ya. Betul. Umur juga Pak. Nggak mungkin selamanya kawan-kawan atlet ini, adik-adik kita ini selamanya di situ. Pasti kalau ada ini stagnan, nanti mereka akan turun. Nah, yang waktu mereka turun grafiknya nanti, yang bawah bakal muncul lagi. Ada bibit-bibit baru ya. Pak ya. Nah, kalau di Asian Games kemarin Provinsi Jambi membawa medali apa aja Pak? Yang di Cina kemarin. Cina kita ada beberapa medali emas, perak, perunggu. Terutama yang di Dragon ya, Dragon Boat. Kita ada 2 orang ya, Dedi dengan Joko ya. Yang canoeing itu ada Rizka, yang di rowing ada Mutiara. Mutiara itu dapat ini perunggu, si Rizka perak apa perunggu kemarin ya? Keempat ya. Nah itu si Dedinya 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Wah, luar biasa. Di nomor Dragon Boat. Banyak tuh Mas Dedi, boleh saya bersatu nggak? Minta 1. Nggak boleh ya? Boleh. Boleh mau dipajang di rumah lumayan kalau ada tamu. Terus sekali perbincangan kita ya saudara. Pak Dedi, Mas Dedi udah sampai grogi nih saya. Mas Dedi, Pak Wildan, kita sambung perbincangan kita sejedah berikut dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam layanan telepon interaktif melalui nomor 0741-66385 atau di nomor 0811-743-3133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, kita masih dengan 2 orang narasumber kita yang luar biasa nih. Nah, saya mau ke siapa ya? Mas Dedi lagi deh nih. Nah, Mas Dedi, tentunya untuk mencapai prestasi luar biasa kan ada pengorbanan ya, latihan yang terus menerus. Selama latihan itu pasti ada kita punya titik terendah itu atau apapun seperti cedera yang pernah Mas alami. Pernah nggak Mas dengan cedera yang parah banget? Kalau sampai saat ini selama saya menjalani latihan, kalau buat cedera yang betul-betul parah banget tuh nggak pernah. Belum pernah. Tapi kalau untuk latihan mencapai titik terendahnya udah pernah. Nggak seperti apa itu? Bahkan hampir sampai mau pingsan juga udah mau pernah. Pingsan itu? Iya. Di latihan bebannya. Oh, latihan bebannya. Iya. Karena waktu itu kan mungkin juga kita lagi nggak enak badan, beberapa hari kita nggak enak badan, kondisi lagi nurun, begitu kan kita juga mau ngadepin kejuaraan. Yeah. Jadi untuk memulihkan kondisi itu kita mau nggak mau harus memaksa latihan kita gitu kan, harus memaksa latihan kita, harus menutupin yang kekurangan kita yang 3 hari nggak latihan itu harus kita paksa latihan gitu kan. Nah begitu kita untuk memulihkan kondisi kita itu di situ mencapai titik terendahnya, ngerasa mau pingsan itu udah pernah. Itu udah pernah di tempat latihan bebannya. Itu biasanya latihan bebannya berapa ratus kilo jangan-jangan nih? Kalau sampai ratusan kilo. Waduh.
bahkan kita di timnas juga sama seperti yang di daerah, seperti yang apa Kak Wildan bilang, kita kan ada tes juga. Iya. Bukan berarti kita masuk timnas itu langsung lolos untuk menjadi tim intinya untuk Asian Games, enggak. Tetap kita ada tes lagi gitu kan. Ada tes bebannya, ada tes larinya, kemudian ada tes juga di air gitu kan. Nah, kalau kita tes beban tuh, bahkan saya juga pernah angkat beban tuh sampai 170 kilo. 170 kilo, waduh, berapa kali lipat saya itu. Jadi angkat beban. Jadi kita ada tes semua, ada beberapa item tesnya juga gitu kan. Jadi kalau untuk merasa titik terendahnya udah pernah saya alami lah. Segimana titik terendahnya yang pernah saya alami, sampai mau pingsan, sampai mungkin sempat nggak bisa latihan lah gitu kan dengan kondisi yang seperti itu gitu kan, gitu. Baik, nah nih Pak Wildan, atlet-atletnya kan pasti pernah mengalami titik terendah sampai mungkin ada yang cedera ataupun sudah merasa aduh keras banget ini latihan. Bagaimana Bapak memotivasi para atletnya supaya tetap berkomitmen untuk menjadi atlet dayung, Pak? Ya, kalau kita komitmen atlet jelas kita tetapkan, kita fokuskan. Yang jelas intinya istirahat, istirahat yang fokus. Kalau tanpa istirahat yang cukup, niscaya enggak ini. Yang jelas kan kita memotivasi atlet juga dengan harapan dan gambaran untuk atlet-atlet sekalian, adik-adik kita tuh. Apa tujuan kita di sini, gitu kan? Kalau cuma untuk berangkat doang, untuk apa? Gitu kan? Nah, jadi kita punya harapan ke depan. Kita latihan, berangkat, nah, kita dapat prestasi, kan itu. Ya, lagian juga kalau kita dapat prestasi bukan untuk kita, untuk adik-adik kita kan, untuk atlet kita. Mereka berprestasi, mereka mendapatkan sesuatu, mereka mendapatkan hasil yang maksimal untuk itu. Ya, kita dapat contoh dari senior-senior mereka, apalagi sekarang pemerintah sudah menerapkan sistem bagi mereka yang berprestasi, mereka dapat bonus yang besar ya. Selain bonus, mereka dapat ini hari tuanya. Oh, ada jaminan hari tua ya, gitu, jaminan hari tua. Apakah dapat rumah, apakah dapat pekerjaan yang layak. Ada yang dimudahkan untuk yang untuk jadikan angkatan itu dapat. Untuk yang ASN dapat. Alhamdulillah kita punya atlet yang sudah dapat lulus ke ini angkatan. Ya, si Subhi udah lulus itu. Sekarang dari masa pendidikan, tapi di masa pendidikan juga kita butuhkan untuk latihan prapon. Komandannya bersedia untuk menitipkan ke kita, mereka dapat juga ini latihan untuk memperjuangkan untuk prapon nanti. Gitu. Benefitnya banyak sekali ya bagi atlet-atlet dayung ini, Pak. Jadi memang para atlet dayung ini ya komitmen lah, karena banyak sekali manfaatnya juga nggak cuma di masa muda ini, Pak ya, tapi juga di masa yang akan datang, masa tuanya juga udah terjamin lah istilahnya, Pak Wildan ya. Nah, kalau Pak Wildan sendiri tentunya kan gimana mereka pas lagi lelah-lelahnya, kadang kan emosi nih, bisa nih emosi. Apa nggak ngalamin para atletnya itu yang emosian, Pak, waktu latihan? Kita ini fluktuasi itu namanya. Kadang atlet kita genjot terus, kita lihatlah, kita harus bisa membaca situasi atlet kita. Atlet kita posisinya sekarang jenuh, kita ajak rekreasi. Olahraga rekreasi itu yang gimana gitu kan? Apakah bermain bola, apakah renang, apakah yang namanya sifatnya, tapi fisik tetap kita fisik, tapi ini kan dibedakan nggak nunggu latihan, Pak ya, tapi tetap fisiknya. Nggak bosan. Gitu. Kalau dulu kan kita, yang saya bilang tadi itu ya, ada sepak bola mini itu rekreasi ya, tapi kan kita lari-lari itu kan suatu intensitas untuk tidak mengurangi fisik kita. Renang juga, renang itu pola pengaturan pernapasan dengan teknik kita di bahu ya, untuk anak-anak di ini. Jadi tidak ini. Itulah kadang tuh mereka kita buat rekreasi, tapi kita jarang yang kayak gitu. Misalnya jalan-jalan gitu, karena kita keterbatasan dana ya, hanya bisa sebatas olahraga rekreasi yang bisa kita terapkan kepada atlet kita, adik-adik kita, supaya mereka jangan jenuh. Wah, luar biasa sekali ya ternyata teknik dan metode dari pelatihan dari Pak Wildan. Ada lagi nggak nih Pak yang teknik ataupun metode latihan yang lainnya yang belum saya ulas lagi nih, yang menarik banget ini? Kalau metode tergantung kita semua ya. Tergantung pelatih, semuanya ada teknik masing-masing yang untuk diberikan kepada ini. Nggak sama kayak guru ya. Kadang kalau guru di sekolah ataupun dosen kadang tuh ada metodenya yang
yang ini ya, yang killer, ada yang santai, ada ataupun ada yang santuy. Nah, tergantung bawaan dari pelatih masing-masing. Metodenya masing-masing, program tetap berjalan. Yang penting program tetap berjalan, iya, Pak Wildan ya. Kalau Mas Dedi selama pelatihan apa sih yang paling disenangi waktu pelatihan? Ya seperti yang dibilang Kak Wildan gitu. Olahraga kreasi itu ya yang disukain itu main bola. Main bola, rekreasi sama teman-temannya. Jadi ada ketawa-ketawanya gitu kan, happy-happynya lah. Karena kalau kita udah fokus program latihan seperti di air atau beban itu udah nggak ada bercanda-bercandanya. Fokus ya. Apalagi kalau kita di beban. Di beban itu sangat-sangat minim sekali itu cedera kalau kita latihannya sambil bercanda itu Mbak. Karena pernah dulu pengalaman juga atlet-atlet kita waktu begitu main beban, saat bercanda lepas dari pegangan hantam dada kan. Aduh, pernah ya. pernah tapi ya juga untungnya situ juga bebannya nggak terlalu berat gitu kan. Jadi kita kalau selain dari bola itu kita nggak bisa bercanda. Kalau bola itu kan kita buat sharing, buat melatih pernapas seperti dibilang Kak Wildan tadi, buat bercanda ketawa-ketawanya gitu kan. Kalau udah program di air atau beban itu lari itu udah nggak pernah bercanda lagi, nggak bisa udah nggak bisa bercanda lagi. Itu udah nggak bisa bercanda lagi gitu programnya gitu. Nah, apa sih yang memotivasi Mas Dedi nih untuk tetap berjuara? Apakah setiap kompetisi itu Mas Dedi targetin nih aku harus juara atau kita ikutin aja, yang penting kita sudah berusaha, seperti apa tuh Mas Dedi? Yang namanya di setiap kejuaraan itu memang semua orang ya Mbak ya, semua orang itu maunya pasti pengen juara. Yeah. Kalau kita cuma sekedar latihan, kita nggak mau juara, seperti dibilang Kak Wildan, mendingan kita nggak usah latihan, gitu kan. Kalau untuk motivasi buat kita juara, satu motivasi saya, setiap saya berangkat ke timnas, saya berpikirnya gini, saya udah meninggalin keluarga saya. Yeah. Kalau saya nggak sukses di sini, terus gimana lagi? Gitu. Mendingan saya pulang aja gitu. Mau nggak mau saya harus sukses di sini, apapun caranya, gimana pun program latihannya. Apapun itu yang dikasih pelatih, tetap saya harus makan aja mentah-mentah gitu aja gitu kan. Karena kita sudah banyak yang dikorbanin gitu kan. Kita udah jarang pulang, ninggalin keluarga. Bahkan anak kedua saya lahir, itu saya nggak dampingin istri saya melahirkan ya? Iya. Waduh. Saya karena persiapan 2 minggu, kalau nggak salah itu 3 minggu persiapan Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Itu nggak mungkin kan saya pulang mau ngadapin, kan berapa hari saya libur latihan itu sama aja kayak balik nol lagi kondisi saya. Kalau beberapa hari itu. Jadi bahkan udah banyak yang saya korbani, yang mau nggak mau harus sukses gitu kan. Apalagi kalau di kejuaraan seperti kejuaraan dunia, Asian Games gitu kan. Karena kalau bisa dibilang tadi seperti Kak Wildan bilang, kita sukses di Asian Games bukan cuma sukses aja. Ada dikasih pemerintah buat hari tuanya seperti PNS. Alhamdulillah saya udah dikasih PNS sama pemerintah. Udah pernah dikasih rumah juga sama pemerintah gitu kan. Kalau cuma kita dapat medali aja mungkin pemikiran kita tuh ngapain aja cuma dapat medali doang kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah itu mau nggak mau tekad kita harus sukses lah gitu. Ini buat masa depan kita juga gitu kan. Gitu, kalau motivasi saya seperti itu Pak, buat sukses. Kalau kompetisi yang paling berkesan apa nih? Kompetisi yang paling berkesan Asian Games sama kejuaraan dunia kemarin Mbak. Nah, kenapa tuh? Karena mungkin kejuaraan dunia itu kan kalau untuk timnas itu dari tahun 96 itu terakhir kejuaraan dunia Dragon Boat diadakan lagi waktu pas Indonesia mengikuti itu 2019. Wah, berapa tahun? Puluhan tahun ya? 20-an? Alhamdulillah dari 2019 itu diadakan kejuaraan dunia, sampai kemarin Agustus 2023 kejuaraan dunia, kita masih bisa meraih medali emas. Wah, luar biasa. Jadi di situ, mungkin ya walaupun kita udah lama vakumnya nggak pernah ikut kejuaraan dunia dari senior dulu gitu kan. Tapi Alhamdulillah dengan generasi seperti kita sekarang masih bisa mempertahankan prestasi seperti medali emas gitu kan. Karena tentunya dengan kerja keras juga dengan kerja keras juga. Terus Asian Games kemarin dengan beberapa banyak atlet yang di timnas sana yang disaring, alhamdulillah kita juga kejaring untuk dalam timnas itu jadi tim inti 14 orang gitu kan.
Jadi banyak istilahnya itu yang harus kita lewatin, Mbak, gitu. Jadi banyak berkesannya tuh aku masuk Asian Games, lolos Asian Games ini bukan cuma sekedar lolos gitu kan. Banyak tahapan-tahapan yang berdarah lah istilahnya ya. Yang nggak kelihatan. Kalau kita lihatnya wah keren nih ke Cina, padahal nggak tuh dibalik itu prosesnya tuh wah luar biasa. Ya mungkin di pandangan orang juga bisa, oh enak tuh dapat medali emas Asian Games, besar bonusnya ya. Memang bonus yang dijanjikan pemerintah memang ada. Karena besar, sesuai gitu. dengan yang dikorbankan. Cuma mereka nggak tahu prosesnya gimana. Dan apa yang dikorbanin juga banyak ya Mas Dedi. Gitu. Kalau Pak Wildan, apa sih harapannya untuk olahraga dayung di Provinsi Jambi ini, Pak? Ya, kalau harapan kami atlet kita yang ada ini lebih berprestasi lagi, dan juga untuk ke depan pemerintah agar lebih selektif lagi untuk untuk memanage masalah keuangan yang ada di Dispora, apakah itu sifatnya hibah ataupun apa. Pokoknya yang jelas lah gitu kan untuk kami para pelatih ataupun pengurus, karena kalau kemarin itu masih banyak simpang siurnya untuk dana pembinaannya yang belum begitu jelas. Kalau sekarang mudah-mudahan udah ada hampir jelas, tapi kami mengharapkan ke pemerintah sebaiknya sih dana yang diberikan kepada cabur-cabur itu melalui dana hibah lebih enak. Kami pun lebih enak untuk mengelola. Mau diarahkan kemana dana ini, untuk apakah untuk pembinaan, apakah untuk pembelian peralatan, itu tergantung dari cabur-caburnya. Dan juga harapan kami ke depan pemerintah lebih melihat proyeksi ke depan, atlet mana yang berprestasi, cabur mana yang berprestasi. Jangan, maksud kami pemerataan untuk pendanaan cabur itu bukan disamaratakan. Maksud kami itu gini, satu cabang olahraga mendapatkan medali emas itu dengan atlet cuma 2 orang. Dengan dana pembinaan 200 juta. Misalnya atlet bola kaki ataupun atlet kami, itu atletnya, jumlah atletnya 25 orang, kita mendapatkan medali yang sama. Tapi dana pembinaan sama dengan yang 2 orang tadi. Nah, jadi kan tidak tidak balance. Nah, 2 orang 200 juta, kita 25 orang 200 juta. Kan nggak balance ya. Iya benar, Pak. Bagaimana kita memaksimalkan untuk memberikan prestasi kepada atlet, supaya adil, Pak ya, iya, merata ya. Kata orang tuh adil, tapi kalau kata kita itu nggak adil. Karena per tim tadi beda. Betul. Tim Nah, itu jadi kami harapkan pemerintah lebih selektif untuk pembagian dana-dana cabur, mana yang prioritas dan mana yang semua kita anggap prioritas utama. Kita seluruh cabur ingin berprestasi, tapi lebih selektif lagi. Dan juga kami harapkan kepada pemerintah, kami di Dayung, kita bukannya muluk-muluk, kita merupakan satu cabang andalan untuk Provinsi Jambi, apalagi kita sudah mempunyai atlet yang yang go internasional, yang masih beberapa kali untuk PON. Kita harus kita jaga atlet satu ini dan juga atlet-atlet yang lain. Bagaimana atlet ini berprestasi, ya ini tadi Sarpras harus ditingkatkan, karena kami di Dayung itu sangat minim dengan Sarpras. Karena boleh kita lihat turun ke lapangan, Sarpras kami yang ada sekarang itu tuh di tahun 2000 ya, itu yang zaman almarhum Pak Marjani itu kita memiliki perahu plastik, sementara kemarin ada beberapa perahu lianjing apa dia yang kita itu, cuma itu kan belum udah ketinggalan zaman. Atau lagi yang rowing, kita kemarin kecolongan di PON di Papua. Karena apa tuh Pak kecolongannya, Pak? Kita kesalahan di peralatan, bukan kesalahan ya, kelemahan kita di peralatan yang Sarpras kita yang tidak memadai. Karena nggak sesuai perkembangan ini, Pak ya? Iya betul, seharusnya atlet kita bisa memperoleh medali emas dengan Sarpras yang berbeda dengan yang dia pakai di Platnas. Ya ini tadi. Itu. Waktu latihan berbeda, di Platnas tiba-tiba beda. Jadi penyesuaian di kejuaraan juga beda lagi dengan Sarpras yang kita miliki ataupun yang atlet biasakan untuk bertanding tadi. Salah satunya kalau di rowing ya, itu sekarang itu perahu kobra namanya, itu rowing kobra single, itu harganya fantastis. Begitu juga kayak dan kano. Itu kalau kita bandingkan dengan roda 4 sama dengan kendaraan elit. Lumayan gitu. Yang ini harganya gitu kan,
hanya untuk olahraga doang, Iya. gitu kan. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa lebih selektif ataupun lebih bisa ini lagi lah untuk kami khususnya di Dayung dan juga cabur-cabur yang lain untuk lebih memperhatikan bagaimana prestasi atlet itu bagus kalau pemerintah tidak memperhatikan sarana dan prasarananya. Perhatikan Gitu. Pak yang Iya. baik. Kita jeda dulu ya Pak Wildan dan Mas Dedi, sejeda berikut dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi masih dengan dua orang narasumber kita, ada Pak Wildan dan Mas Dedi yang luar biasa sekali, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dan artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita. Padahal saya masih banyak yang ingin saya tanya nih, tapi kita dengarkan saja ya closing statement yang pertama dari Pak Wildan. Silakan Pak Wildan. Ya, terima kasih Mbak. Untuk kami selaku pelatih ataupun selaku pengurus, intinya kami titipkan kepada adik-adik sekalian agar berlatih secara maksimal untuk menjadi atlet yang profesional dan lebih berprestasi lagi. Dan juga mungkin satu lagi untuk pemerintah, harapan kami lebih selektif lagi untuk pemberian dana-dana cabur agar cabur-cabur bisa berprestasi lebih tinggi. Itu saja Mbak pastinya. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan ya sudah bersedia hadir hari ini, meluangkan waktunya nih, jadwalnya sibuk ini tapi udah mau berkunjung ke sini berbincang bersama kita. Dan silakan Mas Dedi. Kalau buat saya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga saya, kepada pemerintah, apa yang sudah diberikan kepada saya, kepada pelatih, kepada pengurus Jambi, seluruhnya. Terus buat atlet-atlet junior yang ada di Jambi, teruslah berjuang, tingkatkan prestasinya, jangan memikirkan apapun kalau mau menjadi sukses seperti saya gitu, atau menjadi sukses seperti atlet-atlet yang lain. Karena untuk menggapai kesuksesan itu tidaklah gampang. Semuanya itu butuh pengorbanan, apapun harus dipikirkan untuk menjadi sukses gitu. Itu ya. Terima kasih juga Mas Dedi ya sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kita di sini dalam Kabar Jambi. Pak Wildan ya, terima kasih Bapak. Dan saudara, demikianlah Kabar Jambi tadi seperti yang narasumber kita katakan, jangan mudah menyerah karena semua itu butuh proses, tidak mudah untuk meraih kesuksesan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Karen Utadi bersama kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.